Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Saya merupakan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi. Isolasi perilaku, isolasi mekanik, dan isolasi gamet. Isolasi tingkah laku atau perilaku terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Dengan adanya perilaku ini, reproduksi hanya dapat terjadi antara populasi yang dapat mengerti perilaku tersebut. Perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Isolasi perilaku terjadi umumnya pada burung dan ikan. Selanjutnya ada isolasi mekanik. Isolasi mekanik merupakan isolasi yang menyangkut struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin yang membuat tidak terjadinya reproduksi. Contohnya terjadi pada bintang laut, landak laut, dan hewan echinodermata lain yang melakukan fertilisasi eksternal. Hewan-hewan tersebut memiliki perbedaan molekul yang dapat mengikat sel telur dan spermanya, sehingga menghalangi terjadinya fertilisasi silang antar spesies. Pada hewan yang melakukan fertilisasi internal, perbedaan ukuran alat kelamin jantan pada hewan yang melakukan betina menghalangi terjadinya fertilisasi antar spesies pada tumbuhan. Ukuran bunga dan polinatornya merupakan contoh isolasi mekanik. Isolasi mekanik merupakan isolasi yang menyangkut struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin yang membuat tidak terjadinya reproduksi. Contohnya terjadi pada bintang laut dan landak laut. Hewan echinodermata lainnya melakukan fertilisasi eksternal. Hewan-hewan tersebut memiliki perbedaan molekul yang dapat mengikat sel telur dan spermanya, sehingga menghalangi terjadinya fertilisasi silang antar spesies. Pada hewan yang melakukan fertilisasi internal, perbedaan ukuran alat kelamin jantan dan betina menghalangi terjadinya fertilisasi antar spesies. Pada tumbuhan, ukuran bunga polinatornya merupakan contoh isolasi mekanik. Selanjutnya ada isolasi gamet. Isolasi gamet adalah menghalangi terjadinya fertilisasi akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet, seperti spermatozoa yang mengalami kerusakan di daerah traktus genital organ betina karena adanya reaksi antigenik menjadi imobilitas dan menghalangi kematian sebelum mencapai atau bertemu sel telur. Contohnya pada persilangan Drosophila virilis dan D. americana. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Munira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang isolasi musim. Isolasi musim merupakan masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda. Misalnya nih, hewan yang memiliki nama genus yang sama, tetapi masa kematangannya yang satu terjadi di pagi hari dan yang satunya lagi di sore hari. Kedua hewan ini tidak akan mengalami namanya perkawinan ya, karena perbedaan tersebut. Selanjutnya proses terjadinya isolasi musim. Isolasi musim ini terjadi apabila dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan yang namanya interhibridisasi. Mengapa? Karena masing-masing spesies mempunyai masa pemasakan atau pematangan kelamin yang berbeda, sehingga mempengaruhi waktu kawin yang berbeda pula. Perbedaan tersebut bisa dalam hari, bulan, bahkan tahun ya, tergantung dengan jenis spesiesnya. Bisa kita lihat contohnya dari gambar, yaitu pada Pinus radiata dan Pinus muricata. Keduanya terdapat di beberapa tempat di California dan tergolong simpatrik ya. Kedua jenis Pinus tersebut dapat disilangkan, tetapi perkawinan silang ini boleh dikatakan tidak pernah terjadi di alam ya. Mengapa? Hal ini disebabkan karena perbedaan masa berbunga di antara kedua Pinus ini, yaitu Pinus radiata dan Pinus muricata. Pinus radiata mengalami pematangan bunga pada awal Februari. Sedangkan yang satunya lagi, Pinus muricata, mengalami pematangan bunga pada bulan April. Keduanya ini tumbuh di daerah semenanjung Monterey, yaitu tepatnya di California. Contoh yang kedua juga bisa kita lihat dari gambar, yaitu terjadi pada sigung. Sigung berbintik Spilogale gracilis
Dari bagian barat bertumpu tindih dengan wilayah geografis hewan singgung berbintik Spilogale potorius dari bagian timur. Nah, tetapi kedua spesies yang sangat mirip ini tidak saling mengawini. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi disebabkan karena Singgung gracilis kawin pada akhir musim panas. Nah, sedangkan yang satunya lagi, Singgung protorius kawin pada akhir musim dingin. Nah, contoh yang ketiga, begitu juga dengan 4 jenis katak yang tergolong pada genus Rana. Meskipun hidup di daerah yang sama, tetapi tidak terjadi persilangan ya. Mengapa? Karena perbedaan masa aktif perkawinan di 4 jenis katak tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.